Masyarakat Malaysia ejek hasil imbang Timnas Indonesia. Malaysia ejek hasil imbang Timnas Indonesia versus Australia, di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media setempat bahkan menyebut jika rekor buruk skuad Garuda selama 43 tahun masih terus berlanjut. Bagi Indonesia, ini merupakan hasil cukup baik. Sebab, menilik bagaimana perbedaan kekuatan yang dimiliki dari kedua tim, maka anak asuh Shin Tae-yong sama sekali tak diunggulkan. Hasil imbang ini sudah cukup untuk membuat Jai Itzes dan kolega duduk di peringkat keempat klasemen Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini merupakan posisi aman untuk menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada, dan Meksiko. Sebagai informasi, Timnas Indonesia memang memiliki catatan yang buruk kala bertemu Australia. Dalam 20 kali pertemuan, skuad Garuda hanya mampu menang sekali, 4 kali imbang, dan 15 kali menelan kekalahan. Hal inilah yang kemudian menjadi bahan media Malaysia, makan bola untuk mengejek hasil imbang anak asuh Shin Tae-yong di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia atas Australia. Hasil imbang tanpa gol yang tercatat membuat rekor 43 tahun Indonesia tanpa kemenangan atas Australia terus berlanjut setelah terakhir kali Indonesia menjadi juara pada tahun 1981. Bojan Hodak beri pesan untuk skuad Garuda, jangan terlalu berpuas diri. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak menyambut baik keberhasilan tim nasional, Timnas Indonesia yang berhasil menahan dua tim kuat Asia, yakni Australia dan Arab Saudi di Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, ia pun mengingatkan PSSI untuk tidak langsung merasa puas dengan skuad Garuda saat ini. Pelatih asal Kroasia itu turut memantau perkembangan Timnas Indonesia. Ia pun menyebut Timnas Indonesia fantastis atas hasil yang telah diraih. Sebab tidak mudah untuk bisa menghadapi Arab Saudi dan Australia. Tentu hal yang fantastis ketika bisa bersaing secara kompetitif di level Asia. Pelatih berkepala pelontos ini pun harus memberikan apresiasi kepada Timnas Indonesia yang berhasil mengimbangi Arab Saudi 1-1 dan Australia 0-0. Yang mana 5-10 tahun lalu itu seakan mustahil. Di hal yang perlu diperhatikan, jika bisa melakukan itu, dan membentuk pemain baru untuk masa depan, maka ini sangat bagus. Klarifikasi Mitchell Duke setelah dianggap merendahkan Timnas Indonesia dan supporter. Mitchell Duke, pemain Australia, meminta maaf secara terbuka kepada elemen sepak bola Timnas Indonesia terkait narasi yang beredar bahwa ia melakukan penghinaan. Sang striker juga mengklarifikasi jika tak ada niatan untuk merendahkan siapapun. Mitchell Duke sebelumnya mengeluarkan komentar yang sedikit bernada satir. Saat berkomentar, kebetulan lagu Tanah Airku sedang dikumandangkan, dan sang pemain kala itu merasa aneh saja. Seperti yang kami duga, ini akan jadi lagi sulit. Mereka sedang bernyanyi sekarang, mereka menjadi gila, itu yang saya maksud, kata Mitchell berbicara ketika seisi stadion Gelora Bung Karno menyanyikan lagu Tanah Airku. Saya ingin meminta maaf terkait komentar saya seusai laga. Saya tak berniat merendahkan orang-orang Indonesia. Saya hanya frustrasi dengan hasil kemarin, tulis Mitchell. Saya tidak tahu kalau itu, menyanyikan lagu Tanah Airku, adalah hal yang biasa dilakukan setelah pertandingan entah itu menang, kalah, ataupun imbang. Saya meminta maaf jika melukai perasaan kalian, tiada kata lain selain hormat. Sesumbar pelatih Bahrain jelang duel kontra Timnas Indonesia. Pelatih Bahrain, Dragan Talajik, mengaku bertanggung jawab penuh setelah timnya menelan kekalahan menyakitkan 0-5 dari Jepang, Selasa, 10 September 2024. Dia juga berjanji akan membawa Bahrain bangkit pada laga-laga berikutnya, dimulai saat menjamu Timnas Indonesia pada matchday ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jepang sebelumnya membantai Cina 7-0. Bahrain menjadi korban kedua Jepang yang bermain sangat gemilang, menggelontorkan 5 gol. Dragan Talajik langsung meminta maaf kepada fans Bahrain setelah pertandingan di National Stadium tersebut. Dia mengatakan tim Bahrain akan bangkit dan belajar dari kesalahan setelah dibantai Jepang. Saya puas dengan 2 game pertama. Kami akan belajar dari kekalahan ini, tentu saja ini menyakitkan, tapi kami akan belajar dan kami akan berjuang untuk posisi kami. Ini adalah putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, setiap tim pantas berada di sini. Kami tidak mengharapkan pertandingan yang mudah. Hari ini kami mengecewakan fans dan saya minta maaf, tapi lihat tabelnya. Kami mendapat 3 poin dari Australia dan Jepang. Semua tim luar biasa. Pekerjaan tidak selesai dalam 2 pertandingan. Kami akan belajar dan kami akan berjuang lagi.